Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa 10 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus, serta selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di hari pesta Santo Laurentius, diakon dan martir, saya ajak Anda merenungkan mati untuk berbuah banyak. Apa maksud Yesus dengan sabdanya ini? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa dikatakan kepada kita dari sebutir gandum tentang kehidupan dan kerajaan Allah? Kita tahu Yesus selalu memakai perumpamaan. Perumpamaan dia ambil dari satu keadaan, dari situasi yang umum, situasi hidup sehari-hari orang-orang pada zamannya. Dan mereka yang mendengar dia adalah kebanyakan orang pedesaan di Palestina yang dapat dengan mudah memahami prinsip kehidupan baru yang dihasilkan oleh benih-benih yang ditaburkan ke dalam bumi, benih-benih yang mati yang ditaburkan ke dalam bumi. Apa analogi rohani yang Yesus mau angkat di sini? Apakah ini adalah referensi terselubung tentang kematiannya sendiri di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga? Atau apakah Yesus memikirkan tentang kematian dan kelahiran kembali jenis lain untuk murid-muridnya, untuk semua yang mengikuti dia? Tidak diragukan lagi, Yesus memiliki kedua makna di atas. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, gambaran biji gandum mati di bumi, mati di tanah, untuk kemudian tumbuh dan menghasilkan panen, dapat dilihat sebagai metafora kematian Yesus sendiri dan penguburannya serta kebangkitannya. Yesus tahu bahwa satu-satunya jalan menuju kemenangan atas kuasa dosa dan maut adalah melalui salib. Yesus membalikan
kutukan ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, melalui kepatuhannya kepada kehendak Bapa. Kesediaannya untuk menderita, mati di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita, untuk mengalahkan kematian sekali dan untuk selamanya. Ketaatan dan kematiannya di kayu salib memberi kita kebebasan dan hidup baru dalam Roh Kudus. Salibnya membebaskan kita dari tirani dosa dan kematian dan menunjukkan kepada kita jalan kasih yang sempurna. Saudara dan saudariku, ada paradoks besar di sini. Kematian menuntun pada kehidupan. Ketika kita mati bagi diri kita sendiri, kita bangkit untuk hidup baru di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, terus apa artinya mati bagi diri sendiri? Ini tentu berarti bahwa apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus disalibkan, harus dimatikan. Tuhan memberi kita rahmat untuk mengatakan ya pada kehendaknya dan mengatakan tidak atau menolak apapun yang bertentangan dengan rencana kasih-Nya bagi hidup kita. Yesus juga berjanji bahwa kita akan menghasilkan banyak buah baginya jika kita memilih untuk menyangkal diri demi Dia. Yesus menggunakan bahasa yang tegas untuk menggambarkan jenis-jenis penyangkalan diri yang ada dalam pikirannya untuk murid-muridnya. Saudara dan saudariku, apa yang Yesus maksudkan ketika Dia mengatakan bahwa seseorang harus membenci dirinya sendiri? Ungkapan membenci seringkali berarti kurang menyukai. Yesus berkata bahwa tidak ada yang menghalangi kita untuk memilih Dia dan kehendak Bapa di surga. Rasul Paulus ingatkan kita, apa yang ditaburkan di bumi dapat binasa, sedangkan yang bangkit tidak dapat binasa. Itulah pengharapan kita. Kita mati bagi diri kita sendiri, kita hidup untuk Tuhan, kita bangkit untuk Tuhan. Kita salibkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita salibkan dosa-dosa kita. Kita salibkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita ikut Tuhan dengan sukacita lewat jalan yang sudah Dia pilih untuk kita sebagai pengikut-pengikutnya. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang untuk setia dan berkomitmen di jalan yang sudah Tuhan pilih buat kita, agar kita boleh mati dan menghasilkan banyak buah. Santo Laurentius, diakon dan martir yang kita rayakan hari ini, yang kita pestakan hari ini, adalah contoh iman buat kita. Dia yang mati karena iman, dia yang mati karena Kristus yang sudah mati duluan bagi dia. Dan yang pasti dia mendoakan kita dari surga. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami gandum yang ditaburkan di bumi untuk dituai bagi-Mu. Kami ingin mengikuti kemanapun Engkau menuntun kami. Berilah kami harapan dan sukacita baru dalam melayani-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.